Halo teman-teman, apa kabar? Semua sehat ya? Ini saya sedang berada di Lampung Selatan, di salah satu pantai, namanya Pantai Rio. Ini indah sekali. Ini satu spot wisata yang baru saja dibuka, dan ini recommended banget untuk dikunjungi. Teman-teman, saya akan bicara kali ini tentang satu metode peperangan. Saya pernah membaca satu buku dari teori Sun Tzu, yang saya singkat, dia memberikan 3 hal yang penting ketika kita dalam medan pertempuran. Pertama, dia minta agar kita dapat mengenal diri kita sendiri. Kemudian kita dapat mengenal medan pertempuran kita, dan kita mengenal siapa musuh kita. Untuk itu, dan dengan cara itu, menurut teori Sun Tzu, kita dapat menjadi pemenang. Saya setuju dengan teori itu. Khususnya ketika kita tidak mengenal siapa diri kita, masa lalu kita, tentang siapa kita, maka pasti kita akan kesulitan untuk menemukan masa depan kita. Jadi untuk menemukan masa depan, maka penting sekali bagi kita untuk mengerti tentang siapa masa lalu kita. Banyak orang dalam kepercayaan beranggapan bahwa manusia itu adalah sekedar ciptaan. Ada yang berkata manusia itu adalah budaknya Tuhan. Ya, mungkin dengan kata yang lebih sopan dibilang hamba Tuhan, dan banyak hal. Konteks itu menurut saya melihat manusia itu sepertinya tidak terlalu berharga di hadapan Tuhan, karena dia hanya sekedar budak. Tetapi kalau kita melihat di dalam apa yang dikatakan Alkitab, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 7, pasal 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Itulah sesungguhnya masa lalu kita, teman-teman. Coba bayangkan, kata itu dipakai dengan menggunakan kata gambar. Citra atau image yang sering dipakai namanya imago Dei. Kalau saya menyederhanakannya, ya anak kita ya mirip orang tuanya. Gak mungkin mirip tetangga kan? Kalau mirip tetangga itu namanya ada udang di balik bakwan ya kan? Karena gambar kita itu sama dengan Bapa di surga, sama dengan Tuhan. Maka di sana kita dapat melihat sebenarnya kita bukan hanya sekedar budak, hamba, dan ciptaan. Tapi lebih daripada itu kita adalah anak Tuhan, teman-teman. Itulah masa lalu kita. Kita inilah anak-anaknya, kita adalah anak-anaknya. Kita ini spesial di hadapannya. Bahkan kalau saya boleh berkata, bahkan derajat kita itu jauh lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat bukanlah anak Tuhan. Nah teman-teman, coba bayangkan, kita sebagai anak-anak Tuhan, dan bayangkan Anda mempunyai anak. Anak Anda akan terhukum selama-lamanya di dalam ratapan, tangisan, kengerian. Itu pasti sesuatu yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Orang tua pasti akan berusaha berbuat apapun agar anaknya tertolong. Tapi manusia terbatas untuk menolong. Manusia mempunyai kemampuan yang terbatas dalam berbuat banyak hal. Tapi berbeda dengan Tuhan. Waktu saya membaca dalam kitab Wahyu 20 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, maka ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Coba perhatikan lautan ini, teman-teman. Hamparan lautan yang begitu luas. Lautan yang indah, tapi seindah-indahnya lautan ini, kalau kita dilempar sendiri ke tengah sana, maka pasti kita akan binasa dalam kengerian, dalam satu derita yang besar sekali. Ini bukan hanya sekedar lautan air yang akan tempat kita dilempar, tapi kita akan dilempar ke dalam lautan api. Wow, itu mengerikan sekali. Itu ketetapan yang telah Tuhan buat. Kita anaknya dan harus terbuang di dalam lautan api. Wow. Ini pasti sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan. Tapi sebagai pribadi yang kasih dan adil, Tuhan tidak mungkin bisa membatalkan hukumannya dengan semena-mena. Manusia bilang, kita saja, ya nggak mungkinlah kita menjilat. Orang bilang sendiri bahwa tidak baik kalau kita menjilat ludah kita sendiri. Sesuatu yang sudah kita katakan, kita batalkan. Tuhan sudah katakan bahwa orang berdosa hukumannya maut. Tapi Tuhan itu maha kasih, bukan? Semua orang berdosa harus dia kasihi. Tapi sebagai Tuhan yang maha adil, semua orang berdosa harus dia hukum. Lalu apa yang harus dilakukan Tuhan? Ini seperti dilema, seperti makan buah si malakama. Itulah sebabnya Tuhan yang kita kenal sebagai pemimpin yang hebat, sebagai raja di atas segala raja, Dia rela merendahkan dirinya turun ke dalam dunia untuk menolong Anda dan saya. Bagaimana cara Dia menolong?
Dia mati bagi kita. Dia menanggung hukuman itu di atas kayu salib. Perhatikan ketika orang yang ada di salib itu ada 3 orang, teman-teman. Satu Yesus di tengah, dan ada kanan dan kirinya. Dari kisah itu saya melihat bahwa di dalam dunia ini akan ada orang yang menolak Yesus, dan akan ada orang yang menerima Yesus. Dua penjahat yang ada di kanan kiri Yesus sama-sama bejat dan jahat dan tidak layak diampuni menurut cerita dari kitab suci itu, dari Alkitab yang kita baca. Tetapi salah satu dari mereka yang jahat, mereka bahkan menghina Yesus. Jika engkau memang anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami. Yesus diam. Dia dicuekin, dia diabaikan oleh Tuhan. Dan itu sangat menyakitkan, teman-teman. Tetapi penjahat satu lagi berkata, dia menegur dia menegur orang yang salah di sebelahnya. Kita layak dihukum, dia sadar. Tapi dia memperkatakan perkataan iman. Yesus, apabila engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Kemudian Yesus menjawab dan membalas perkataannya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Teman-teman, dua manusia itu adalah manusia yang jahat, manusia berdosa, melambangkan semua dunia ini tentang keberadaan manusia. Kita manusia berdosa. Tapi pertanyaannya, Anda ada di mana? Anda adalah orang yang menghujat Yesus, atau Anda adalah orang yang menerima Yesus? Jika Anda menghujat Yesus, Anda akan mati dalam dosa-dosamu. Tapi jika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan menyambut Anda dan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan kau kembali menjadi anaknya yang sah. Tuhan berkati. Selamat menikmati indahnya ciptaan Tuhan ini. Sampai jumpa.